Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para mahasiswa yang telah hadir untuk menyimak penjelasan materi untuk mata kuliah manajemen pembiayaan bertema 6 tentang analisis pembiayaan dalam praktik. Ya. Nah, jadi misalkan kalian menjadi bank. Apakah kalian berani meminjamkan uang ratusan juta kepada orang yang tidak kalian kenal? Pasti jawabannya adalah tidak berani, ya kan? Nah, inilah alasan mengapa analisis pembiayaan itu ada. Ya. Jadi analisis pembiayaan itu tidak hanya sekedar prosedur administrasi, tetapi merupakan alat utama bank untuk melindungi dana masyarakat dari risiko gagal bayar atau NPL. Nah, ini bagian dari mitigasi risiko bagi lembaga keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan dana yang disalurkan dapat kembali sesuai jadwal beserta imbal hasilnya. Ya, jadi bank itu menanggung risiko dari awal akad pembiayaan sampai pembiayaan itu lunas. Ya. Karena apa? Pada dasarnya bank itu bukan hanya meminjamkan uangnya sendiri, tetapi apa? Mengelola amanah dana orang lain. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa bank itu sebagai lembaga mediator ya antara orang-orang yang surplus dengan orang-orang yang defisit. Ya, maka bank itu sebagai pengelola amanah dana orang lain sehingga bagaimana caranya agar dana yang disalurkan dapat kembali sesuai jadwal beserta imbal hasilnya. Nah, kemudian tentang tujuan analisis pembiayaan. Sebelum kita masuk ke tujuannya, mengapa adanya analisis pembiayaan itu perlu dianalisis, kita bisa melihat bahwa dalam praktik, ya, dalam praktiknya analis pembiayaan itu selalu berpikir ada 3 lapisan pertanyaan. Ya. Pertama, layak. Apakah usahanya masuk akal? Ya. Apakah usahanya legal dan seterusnya. Kemudian dari segi kemampuan, apakah secara keuangan bisa membayar? Ya. Kemudian yang ketiga, kemauan. Apakah dia punya niat yang baik untuk membayar kembali, maksudnya untuk membayar kembali pinjamannya, pembiayaannya, plus imbal hasilnya sampai seluruhnya lunas. Ya. Kalian kalau bisa menjadi pemilik dana misalnya, kalian juga pasti akan bertanya-tanya 3 pertanyaan ini. Ya. Jadi 3 pertanyaan ini itu menjadi satu kesatuan yang menjadi tolak ukur apakah orang tersebut layak dibiayai atau tidak. Ya, apakah orang tersebut, nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak? Ya. Nah, banyak pembiayaan macet ternyata tidak hanya karena usaha yang rugi, tetapi karena apa? Karena nasabah sengaja tidak membayar atau tidak disiplin. Artinya apa? Masalah terbesar dalam pembiayaan itu seringkalinya adalah manusianya, bukan angkanya. Ada dananya ternyata tidak membayar, lebih mendahulukan konsumsi misalnya untuk pengeluaran konsumtif ya. Atau mungkin pengelolaannya ya, pengelolaan keuangan nasabah ya, baik untuk yang produktif maupun konsumtif itu ternyata tidak tidak bagus ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disisihkan ya untuk membayar kembali angsuran pembiayaan. Nah, di sini kita masuk ke tujuan analisis pembiayaan. Jadi, analisis pembiayaan menjawab satu pertanyaan inti, apakah nasabah ini layak, mampu, dan mau membayar kembali kewajibannya. Ya. Pertama kita lihat dari visibility atau kelayakan. Ya. Bank itu bisa bertanya. Dasarnya adalah pertanyaan, apakah usaha ini punya masa depan? Ya. Artinya apa? Dari segi kelayakan, bank itu harus menilai prospek keuntungan proyek atau bisnis yang dibiayai. Contoh, usaha sembako ya. Nah, kalau usaha sembako itu kan relatif stabil ya, tidak minim dipengaruhi oleh gejolak eksternal ya. Nah, kemudian ada usaha tren viral. Nah, itu risiko tinggi karena biasanya untuk usaha viral itu laris saat viral saja. Nah, ini kita bisa menilai prospek keuntungan dari sebuah proyek atau bisnis yang dibiayai. Kemudian yang kedua dari keamanan dana. Ya. Yang paling penting apa? Karena jika pembiayaan itu macet, maka bank itu bisa rugi. Nasabah lain ikut terdampak ya. Kenapa? Karena bank itu kan mengelola dana bank lain, dana nasabah lainnya. Maka nasabah lain itu ikut terdampak. Maka dari sini kita bisa lihat ada muncul konsep lebih baik tidak menyalurkan pembiayaan daripada salah menyalurkan. Ya. Kenapa keamanan dana perlu diperhatikan untuk menjamin dana deposan itu aman dan tidak macet, sehingga ketika para deposan ingin mengambil atau menarik kembali dananya, bank itu mampu untuk memberikan dananya atau likuiditasnya itu masih cukup aman ya. Kemudian yang ketiga adalah profitabilitas atau keuntungan. Ya, jadi bank itu tetap harus untung, tapi keuntungan itu harus sebanding dengan risiko. Ya, biasanya semakin berisiko maka margin harus lebih tinggi. Nah, ini patokan yang harus diterapkan oleh bank. Artinya bank itu harus memastikan margin sebanding dengan risiko yang diambil. Nah, ini adalah dari risk adjusted return. Ya. Kemudian dari yang keempat adalah dari segi kepatuhan atau compliance ya. Jadi ini katanya adalah dalam konteks syariah ya. Tidak boleh ada riba, usaha harus halal, akad harus jelas ya. Jadi bank syariah itu tidak hanya tidak riba, tapi juga harus profesional dan prudent ya. Artinya bank itu harus memastikan pembiayaan tidak melanggar regulasi OJK, ya, BI, tetapi juga harus memperhatikan agar tidak melanggar prinsip syariah. Ya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip 6C ya. Prinsip 6C ada 5C, 6C boleh ya. Biasanya 5C ada karakter, capacity, capital, collateral, condition ya. Kemudian kalau 6C itu tambahan constraint. Bisa juga plus 1P ya, seperti materi pertemuan sebelumnya ya. 1P-nya itu adalah purpose ya, tujuan dari pengajuan pembiayaan ya. Nah, jadi kita masuk ke alat analisis utama ya, yaitu prinsip 6C ya. Misalnya, bayangkan saja kalian itu sebagai account officer atau AO ya, bisa disebut AO. Tugasnya tidak hanya membaca laporan, tetapi menilai manusianya, menilai bisnisnya, sekaligus menilai lingkungannya. Ya. Nah, komponennya apa saja? Di sini ada yang pertama adalah karakter. Ya. Ini adalah yang paling utama ya. Kita bisa melihat integritasnya. Ya. Bank itu akan melihat misalnya riwayat kreditnya melalui slik atau BI checking. Ya. Kemudian bagaimana reputasinya, bagaimana kebiasaan pembayarannya. Ya. Kalau karakternya buruk, analisis lainnya itu tidak ada artinya. Mau capacity-nya bagus, capital, collateral, condition, atau concern-nya bagus, kalau karakternya itu buruk, maka analisis lainnya tidak relevan. Maka bank itu bisa memutuskan untuk menolak pengajuan pembiayaan si nasabah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua ada capacity atau kemampuan. Ya. Nah, kemampuan itu dilihat bukan laba, tapi apa? Arus kas. Kenapa? Karena laba itu bisa dimanipulasi, tapi cicilan dibayar itu pakai uang kas. Ya, artinya apa? Kita sebagai bank harus mengukur cash flow atau arus kasnya si nasabah. Ya, kalau misalnya pembiayaan adalah konsumtif, maka harus melihat bagaimana arus kas si pribadi nasabah tersebut. Tetapi kalau itu konsumtif adalah bisnis, kita juga harus melihat arus kasnya. Ya, bisa dilihat melalui apa? Misal dilihat dari rekening bulan, ya, kemudian pendapatan, ya, keuntungan laba dari usaha, ya, modal yang disimpan dan seterusnya ini bisa dilihat, ya, untuk mengukur capacity. Kemudian yang ketiga ada capital atau modal sendiri, atau bisa juga komitmen nasabah. Jadi bank itu melihat seberapa besar nasabah berani menanggung risiko sendiri. Ya. Kalau modal sendirinya itu kecil, maka risiko moral hazardnya itu tinggi. Ya. Analoginya itu seperti ini. Kalau si nasabah itu tidak berani bertaruh dengan uangnya sendiri, kenapa bank harus berani begitu? Ya. Misalnya ada sebuah bisnis, ya, totalnya adalah kebutuhan pembiayaannya adalah 100 juta, ya, kebutuhan bisnisnya adalah 100 juta. Ya. Misalnya dana yang sudah disiapkan oleh nasabah 50 juta. Nah, tinggal mengajukan pembiayaan 50 jutanya lagi. Nah, ini akan lebih disukai ya oleh si bank. Artinya bank itu bisa melihat bahwa ada komitmen dari nasabah untuk mengeluarkan modal sendiri untuk menjalankan bisnis tersebut. Ya, jadi bank itu tidak membiayai 100% supaya apa? Nasabah itu punya rasa memiliki terhadap proyeknya sendiri.
Kemudian ada kolateral atau agunan ya. Itu sebagai second way out ya atau jalan keluar kedua ya, jalan keluar ketika ternyata memang pembiayaan angsuran pembiayaan itu tidak bisa dilanjutkan atau macet atau bermasalah dan seterusnya sehingga agunan itu menjadi pilihan kedua ya. Pencairan agunan dan seterusnya. Nah, agunan itu posisinya itu bukan sebagai tujuan utama tetapi apa jalan keluar jika terjadi kegagalan bayar tadi ya. Kemudian apakah agunan besar itu berarti aman? Belum tentu ya. Kenapa? Bisnis tetap harus layak ya. Bisnis usahanya harus layak dulu ya. Jangan sampai agunannya besar ya, sedangkan bisnisnya tidak layak untuk dibiayai kemudian di ACC. Nah, ini tidak bagus bagi bank ya. Bisnisnya harus layak dulu, baru kita melihat agunannya. Nah, lalu bagaimana dengan nilai agunannya? Nilai agunannya harus 120% sampai 150% dari plafon pembiayaan. Ya, misalnya pembiayaannya 100 juta, maka nilai agunan itu harus 120 juta sampai 150 juta. Ya, karena kita bisa melihat ada yang namanya inflasi, ya, kemudian ada penyusutan aset, ya, harga aset dan seterusnya. Ya, tapi mayoritas semuanya bank itu pasti meminta agunan yang besarnya atau nilainya itu 120 sampai 150% dari plafon. Ya. Kemudian selanjutnya ada condition atau kondisi ekonomi atau faktor eksternal. Ya. Kita bisa melihat ada faktor eksternal seperti inflasi ya. Biaya produksi itu bisa naik. Artinya ketika pembiayaan itu untuk bisnis, kemudian ada biaya-biaya bahan baku ya, biaya-biaya distribusi ya, biaya gaji pegawai dan sebagainya. Artinya biaya produksi itu bisa naik ketika mungkin saat itu terjadi inflasi dan seterusnya. Atau ada kebijakan pemerintah, atau ada karena tren pasar ya. Atau mungkin ada kebijakan impor ya. Ya, kalau ada kebijakan impor misalnya nanti harga bahannya bisa berubah dan seterusnya. Nah, ini artinya usaha yang bagus hari ini itu belum tentu aman pada esok hari ya. Artinya kita harus melihat kondisi ekonomi, misalnya pembiayaan itu akan angsurannya misalnya jangka waktunya dalam 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun ke depan ini kita harus melihat kira-kira prospeknya itu bagaimana ya. Dari sektor makro, misalnya dari sektor eksternalnya, faktor eksternalnya. Ya, itu harus dilihat ya. Kemudian yang terakhir ada constraint atau batasan atau hambatan ya. Jadi terkadang usahanya itu bagus, tapi ternyata tidak punya izin, ada konflik sosial misalnya ya. Maka pembiayaan itu apakah masih bisa diterima? Pembiayaan tersebut itu bisa ditolak ya. Jadi pembiayaan tersebut masih bisa ditolak ya, masih punya kemungkinan besar untuk ditolak. Artinya analisis pembiayaan ya, kita bisa melihat dari sini analisis pembiayaan itu adalah seni melihat risiko yang tidak terlihat di laporan keuangan ya. Nah, ini kenapa seorang account officer itu sebagai pisau bedah ya, pisau bedah utama ya, dari analisis pembiayaan ya, menggunakan prinsip 6C tadi. Selanjutnya ada aspek analisis pembiayaan ya, bahwa keputusan pembiayaan itu harus menyeluruh ya, menyentuh ada 6 aspek ya. Yang pertama adalah hukum ya. Dan hukum legal ya, bisa dilihat dari subjeknya dan seterusnya, kemudian pasar dan pemasarannya, bagaimana supply and demand dari perusahaan tersebut ya, dari bisnis tersebut sehingga layak untuk diberikan pembiayaan, bagaimana bisnis kompetitornya, bagaimana strategi harganya dan seterusnya. Kemudian teknik dan produksinya itu bagaimana, keuangannya itu bagaimana ya. Kemudian manajemennya itu bagaimana ya, kemudian sosial dan ekonomi itu bagaimana, dampak besar terhadap lingkungan dan kontribusi terhadap tenaga kerjanya itu bagaimana ya. Faktor-faktor ini kalau semakin bagus, semakin lengkap, semakin baik ya. Nah, tapi keputusan kita bisa melihat bahwa ternyata banyak usaha itu gagal tidak hanya karena tidak laku ya, tapi ternyata karena manajemennya tidak kompeten misalnya, atau mungkin memang manajemen hukumnya ya, manajemen legalitasnya itu tidak tertib ya, dalam manajemen strategi harganya misalnya kurang bagus ya, dari manajemen atau strategi lokasi usahanya sebagainya itu ternyata kurang bagus sebagainya. Nah, ini bisa berdampak pada kegagalan usaha. Ketika kegagalan usaha nanti dampaknya terhadap apa? Jika kita melakukan pembiayaan kepada manajemen kepada perusahaan atau bisnis yang manajemennya buruk, nah ini berisiko tinggi bagi bank ya. Jadi dalam dunia praktik prosesnya itu tidak langsung ya atau tidak ya. Jadi ya nasabah tersebut di ACC pembiayaannya, konsep pembiayaannya atau tidak seterusnya. Tapi ada banyak tahapan ya. Yang pertama nasabah mengajukan, kemudian terjadi wawancara ya. Wawancara baik langsung atau tidak langsung ya. Kemudian ada OTS ya, on the spot, cek langsung atau survei langsung, baik yang ada janjiannya atau yang tanpa janjian ya. Kemudian selanjutnya baru masuk ke analisis. Setelah analisis selesai baru masuk ke rekomendasi. Setelah rekomendasi barulah diputuskan apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Ya, setelah melihat analisis semuanya, ternyata yang paling utama itu apa? Yang paling utama adalah OTS-nya, spotnya atau survei langsung untuk memastikan bahwa pernyataan-pernyataan kemudian semua dari segi administratif itu sudah sesuai ya dengan realita yang ada di lapangan. Nah, nah ini ya prosedurnya. Ada permohonan inisiasi, nasabah mengajukan dokumen identitas dan keuangan, kemudian ada wawancara, ada survei langsung ya. Survei langsungnya dicek semua data-data sesuai atau tidak dengan data administratifnya. Kemudian analisis, evaluasi, pengolahan datanya ya. Nah, ini kemudian analisisnya menggunakan prinsip 6C tadi atau mungkin aspek lainnya juga bisa. Ya, kemudian rekomendasi. Jadi officer sudah mengecek semuanya baik secara administratif maupun survei lapangan, maka kemudian officer itu bisa mengusulkan ya. Nanti barulah pejabat berwenang itu bisa memutuskan sesuai limit wewenang ya. Nah, ini ada pendekatan analisisnya bisa menggunakan pendekatan kualitatif ya atau pendekatan kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu pakai data-data historis laporan keuangan ya. Kemudian proyeksi juga bisa ya. Kemudian bisa juga dengan pendekatan credit scoring ya. Untuk melihat ini biasanya digunakan untuk segmen retail atau konsumer, tujuannya untuk mempercepat keputusan ya, langsung di score. Nah, diberikan scoring ya. Selanjutnya ada analisis perhitungan pembiayaan ya. Nah, ini analisis perhitungan pembiayaan itu adalah untuk melihat kemampuan bayarnya, untuk menentukan plafon yang tepat. Misalnya pengajuan 100 juta belum tentu disetujuinya 100 juta, bisa juga disetujui 75 juta atau mungkin 50 juta ya. Artinya bank itu kemudian bisa menentukan plafon yang tepat agar tidak terjadi overfinancing ya. Overfinancing itu bagaimana? Misalnya kebutuhannya untuk bisnisnya itu 100 juta, tetapi setelah dianalisis ternyata tidak sampai 100 juta ya. Account officer berpendapat bahwa ini 75 juta cukup seperti itu ya. Kadang-kadang nasabah itu mengajukannya itu melebihkan ya 100 juta. Tujuannya apa? Untuk kalau lebih itu nanti masuknya ke konsumsi pribadi ya. Nah, kemudian untuk melihat juga jangan sampai underfinancing ya. Jangan bisnisnya butuhnya 75 juta dikasihnya 60 juta ya. Nah, ini bisa underfinancing. Nanti resikonya adalah proyeknya bisa macet karena kekurangan dana ya. Nah, yang pertama ada model kerja atau turnover method ya. Nah, ini untuk menghitung kebutuhan model kerja berdasarkan siklus operasional, termasuk cash conversion cycle ya. Artinya berapa lama kas berputar melalui stok dan piutang. Ya, kemudian ini yang kedua adalah kemampuan bayar atau DSCR. Nah, ini perhitungannya adalah cash flow dibagi total kewajiban. Jadi DSCR itu menunjukkan seberapa kuat napas keuangan nasabah ya. Nah, standar minimal berapa? 1,2 kali sampai 1,5 kali. Artinya setiap 1 rupiah kewajiban harus ditutup 1,2 sampai 1,5 rupiah dari pendapatan bersih.
Semakin tinggi, apakah semakin bagus? Semakin bagus. Artinya semakin kuat kemampuan bayar si nasabah. Ya. Misalnya 2 kalinya, maka dianggap sangat kuat. Kalau 1,5 kalinya aman, 1,2 kalinya batas minimal. Kurang dari 1,2, maka ini berisiko tinggi atau berbahaya ya bagi keuangan si nasabah jika mengambil pembiayaan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian agunan atau appraisal. Ya. Nah, penilaian agunan ini menjadi penting di awal ya untuk menentukan fair market value ya. Apa nilai pasar yang adil ya, yang pas atau cukup ya. Kemudian liquidation value untuk menghitung juga nilai pencairannya ya. Misalnya ada dia punya harta mobil atau kendaraan dan sebagainya, itu dilihat ya, ditaksir harganya sekian. Kemudian nanti ketika di akhir pembiayaan misalnya nanti terjadi kegagalan dan sebagainya, itu bisa dihitung nilai likuidasinya. Ya, nanti kalau dicairkan mobil ini harganya jadi berapa, itu harus dihitung. Nah, bank itu membiayai maksimal 70 sampai 80% dari nilai pasar agunan. Ya, jadi paling hanya biayai 70 sampai 80% saja, itu maksimal. Nah, kemudian ada financial approval package ya, atau memorandum analisis pembiayaan. Ini adalah dokumen ya, tambahan dokumen yang komprehensif atau yang menyeluruh yang diserahkan kepada komite pembiayaan ya, komite pembiayaan. Jadi ada dokumen yang disebut sebagai KAP tadi, memorandum analisis pembiayaan atau MAP, itu kemudian diserahkan kepada komite pembiayaan ya. Sebagai ringkasannya untuk mengambil keputusan apakah nasabah tersebut layak untuk diambil diberikan pembiayaan atau tidak. Nah, isinya apa yang pertama executive summary, ada profil ya, ada jumlah permohonan, ada tujuan penggunaan dana, kemudian ada industri analisis dan swot ya. Bisa dilihat posisi nasabahnya di pasar ya, kemudian kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dari bisnis tersebut ya. Kemudian ada credit risk rating dan financial analysis ya. Untuk melihat risikonya ya, risiko pembiayaannya, untuk skor risiko internalnya, kemudian ditambah perbandingan laporan keuangan 2 sampai 3 tahun yang sebelumnya ya, untuk melihat tingkat risikonya. Kemudian proposed structure and governance ya, untuk melihat tenornya, margin ya, kemudian cara bayarnya, agunannya dan seterusnya. Untuk melihat juga alternatif governance-nya atau apa saja yang perlu atau wajib dilakukan ya bagi nasabah, kemudian apa saja yang dilarang ya. Nah, tujuannya juga ini kaitannya dengan kepatuhan prinsip ya, kepatuhan hukum dan seterusnya. Nah, ini ada simulasi kasus, misalnya di CV Jaya ya. CV Jaya ini bergerak di bidang konveksi misalnya. Nah, misalnya ada usaha konveksi dari CV Jaya ya, kita bisa melihat ada misalnya labanya ya, labanya adalah 50 juta. Ya. Di sini bisa dilihat labanya adalah 50 juta dari penjualan ini. Pembiayaannya 600 juta dalam 36 bulan ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada penjualannya adalah 500 juta per bulan. Ya, profitnya berapa? 10%. Ya. Nah, artinya net profit marginnya adalah 50 juta per bulan. Ini adalah labanya. Kemudian kita hitung penyusutannya adalah 5 juta per bulan. Ya. Nah, kemudian cicilannya, ya, cicilan totalnya adalah 22 juta. Ya. Ini sudah pokok plus margin. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung TSCL-nya. Pertama, kita harus melihat cash flow-nya. Cash flow-nya kita bagaimana cara menghitungnya? Dengan menjumlahkan antara laba bersih dan penyusutan. Jadi laba bersihnya adalah net profit margin-nya adalah 50 juta, kemudian penyusutannya adalah 5 juta. Maka cash flow-nya adalah 55 juta. Nah, selanjutnya kita hitung total kewajiban. Total kewajiban itu kita menghitung seluruh utang lama ditambah angsuran barunya. Utang lamanya adalah 5 juta, ya, kemudian ditambah angsuran barunya tadi 22 juta sehingga cicilan totalnya adalah 27 juta. Nah, setelah diketahui cash flow-nya, kemudian total kewajibannya, baru kita menghitung TSCL-nya. TSCL-nya itu kita menghitung cash flow-nya tadi dibagi dengan total kewajiban. Kemudian setelah dihitung ternyata ketemu 2,03 kali, artinya masih di atas standar ya. Jadi standar minimumnya adalah 1,2 kali ya. Nah, kita melihat bahwa CV Jaya tadi itu 2,03 kali. Maka ini dianggap sangat layak dari segi kemampuan bayar. Nah, lalu bagaimana kalau laba turun setengah? Ya, tadi labanya 10%, kalau turun menjadi 5%, maka jadinya 25 juta. Maka akan muncul cash flow-nya itu, cash flow-nya akan turun dan muncul cash flow baru berapa? 30 juta. Ya. Nah, kalau misal kasusnya seperti ini, kita bisa menghitung ternyata ketemunya misalnya DCL-nya 1,11 kali. Ya, padahal standar minimumnya adalah 1,2, sedangkan ini 1,11 kali. Nah, ini disebut dianggap marginal itu berisiko, ya. Dianggap marginal atau berisiko. Artinya, sedikit saja masalah, ternyata langsung berisiko gagal bayar. Maka ini dianggap bisnisnya itu berisiko. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat, bisa kita pahami bahwa analisis pembiayaan ternyata tidak hanya melihat kondisi terbaiknya, tapi kita harus melihat juga bagaimana ketahanannya terhadap kondisi terburuknya. Ya. Jadi kalau ada gangguan bisnis kita juga perlu menghitung. Makanya tadi proyeksi bisnis ke depannya dan sebagainya itu harus diperhatikan ya untuk melihat bagaimana asuran pembiayaan ke depannya. Ya. Nah, ini adalah contoh draft keputusan ya, dalam PKP tadi ya, yang disusun oleh level officer. Misalnya komponen KP-nya, rekomendasi AU-nya disetujui, jadi plafonnya 600 juta disetujui dengan tenor 36 bulan. Kemudian untuk sebagai mitigasi risikonya, ya sudah dihitung DSCL-nya itu cukup kuat ya, yaitu 2,03 kali. Yang penting harus tanpa kenaikan harga, nah ini dicatatkan di sini. Nah, kemudian agunannya sudah ada ya, di sini misalnya SHM Roko ya, nilainya 900 juta. Setelah itu kita 66%, jadi sangat aman. Ya. Kemudian governance, nasabah itu wajib mengalihkan seluruh transaksi penjualan melalui rekening pembiayaan. Supaya apa? Bisa dilihat arus-kasnya ya. Nanti bisa dicetak melalui rekening koran. Ya. Nah, dengan DCF 2,03 kali dan LTV 6%, maka CV Jaya memenuhi seluruh kriteria kelayakan pembiayaan secara finansial maupun agunan. Nah, sudah selesai seperti itu ya. Jadi setelah semua analisis selesai, itu dibuatlah FAP atau Financial Approval Package. Nah, bentuknya adalah contohnya singkatnya seperti ini ya. Tapi kalau bentuk aslinya itu dokumen yang cukup padat ya, lengkap ya. Jadi ini tidak hanya sekedar laporan, tetapi dasar keputusan bank ya. Nah, kemudian yang paling strategis apa confidence tadi? Nasabah itu wajib melaporkan laporan keuangan. Kemudian tidak boleh menambah hutang. Kenapa? Karena ini sudah dihitung, jika menambah hutang maka bisa menyebabkan pelit ya, bisa menyebabkan gagal bayar juga. Ya, jadi pembiayaan itu tidak berhenti saat dicairkan. Nah, setelah ini, bank itu harus terus mengontrol ya, melihat bagaimana perkembangan usahanya ya, apakah terus berjalan dengan lancar dan sebagainya, angsurannya juga perlu dilihat apakah lancar atau tidak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa jadi analis pembiayaan itu tidak hanya menghitung angka-angkanya ya, tapi membaca manusianya tadi, kemudian membaca risiko, kemudian menjaga amanah. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.